kemarin definisinya, maka sekarang hukumnya. Kalau definisinya ternyata mudah, yaitu apa yang tidak masuk alamatul fi'il dan tidak masuk alamatul isim, maka dia adalah huruf. Sedangkan hukumnya wajib huruf mabni, semua huruf mabni. Ada yang mabni atas sukun, ada yang mabni atas fath, ada yang mabni yang lain. قال قال الشارع عليه نفسه قال لما ضربت من ذكر علامات الحرف وبيان ما اختلف فيه منه ذكرت حكمه. Setelah aku selesai menyebutkan tanda-tanda huruf, yaitu tidak masuknya tanda fi'il dan tanda isim, wa bayan maqsudihi fihi, dan menjelaskan apa yang diperselisihkan padanya. Apa di antara yang diperselisihkan? Idma wa mahma wa lamma ar-rabithah dan mal masdariyah. Baik, hadhihi al-arba'a harf aw isim? Isim atau harf? Baik, la budda an naqul amma lamma ar-rabithah isim atau fi'il? lamma ar-rabithah. Hal ar-rajih 'inda al-mu'allif an-Nawawi. حرف جيد. وما المصدرية؟ حرف. وإسمه اسم. ومهما اسم. ليس منه مهما وإسمه، بل ما المصدرية؟ طيب. ولما الرابطة ثلاثة. Aku sudah sebutkan pula apa yang diperselisihkan padanya dan yang rajihnya. Maka dzakartu hukmahu, maka aku sebutkan hukum-hukumnya. Wa annahu mabniyun la haddal syai'in min kalimatihi bil i'rab. Dan semuanya mabni, karena memang tidak ada bagian buat mereka, buat para huruf, enggak ada bagian min kalimatihi bil i'rab, tidak ada tempat dalam i'rab. Ini la mawqi'a laha min al-i'rab, tidak punya tempat dalam i'rab. Sehingga tidak bisa dikatakan mansub, tidak bisa dikatakan majrur, tidak bisa dikatakan dengan marfu', karena memang la mahalla laha min al-i'rab atau la mawqi'a laha min al-i'rab. Sehingga dikatakan la hadda li syai'in min kalimatihi fil i'rab. Hanya saja kita perlu mengenali bahwa huruf-huruf itu dalam keadaan berbagai macam jenis dan karakter, tidak sama semuanya. Ada yang khusus masuk ke fi'il, ada yang khusus masuk ke isim, dan ada yang amil, ada yang ghair amil. Berarti harus kita bagi huruf-huruf itu menjadi 3 dari sisi masuknya. Perhatikan, kawan tulis. Unzur ila as-surah. Hunaka min al-huruf makhtassa bil fi'l. وما اختص بالاسم، ومنه أيضا ما يدخل في الاسم والفعل. Baik. Contoh huruf yang hanya masuk ke fi'il dan tidak bisa masuk ke isim. Contohnya apa? An yadriba, an yaqulu, enggak mungkin masuk ke isim. Tidak mungkin ada an Muhammad, an Abdullah, tidak ada. Berarti dia mukhtas bil fi'il. Ada pula yang ikhtas bil isim. Apa contohnya yang hanya masuk ke isim dan tidak masuk ke fi'il? Fil masjid isim, fil baiti, fil madinati. Mungkinkah masuk ke fi'il? Tidak mungkin masuk ke fi'il. Masa fi yadribu, fi yaqulu, la ada. Berarti fi hanya masuk kepada isim. Berarti an mukhtas bil fi'il wa fi mukhtas bil isim. Tetapi di sana ada yang yadkhul bil isim wal fi'il. Ada yang masuk ke isim dan masuk juga fi'il. Seperti hal Muhammad hadirun. Masuk ke mana ini? Muhammad isim. Hal madrasatu di syari' kada, apakah madrasah? Apakah mungkin dengan fi'il? Mungkin. Hal jaa Muhammad,
Apakah datang Muhammad? Berarti dia masuk ke fi'il bisa, masuk ke isim bisa. Di sini contohnya an, di sini contohnya fi, dan di sini contohnya hal. Baik. Namun karena dilihat dari sisi ya'mal atau tidak ya'mal, amil atau ghairu amil, kita pun melihat bahwa ternyata huruf-huruf ini ada yang ya'mal, ada yang ghairu amil, ada yang amil, ada yang ghairu amil. Maknanya ya'mal adalah mempengaruhi kalimat yang dimasuki. Kalau ghairu amil tidak mempengaruhi kalimat yang dimasuki. Seperti kita contohkan fil masjid. Baik. Amil atau ghairu amil? Amil, beramal dia, mempengaruhi, yaitu mengkasrahkan. Baik. Karena fi menjadikan masjid menjadi majrur, maka dikatakan di sini adalah amil, dia ya'mal fil masjid, dia beramal. Dan ini mempengaruhi masjid menjadi majrur. Demikian pula an yadriba. Amil atau ghairu amil? Amil, dia beramal. Yadriba. Kenapa dia yadriba? Kenapa dia mansub? Lidukhul harf an atau harfun min huruf nawasib. Baik. Berarti an dan fi ya'mal, dia beramal, mempengaruhi kalimat yang setelah. Sekarang contoh yang tengah, hal ya'mal atau ghairu amil? Amil atau ghairu amil? Mempengaruhi atau tidak mempengaruhi? Hal Muhammad ja'a atau dibalik? Hal ja'a Muhammad. Ya'mal atau ghairu amil? Amal atau la ya'mal? La ya'mal. Kita katakan Muhammadun marfu karena dia mubtada. Ja'a khabar. Di sini ja'a fi'il madhi. Nah, wa hadha fa'il. Baik. Berarti hal tidak mempengaruhi, la ya'mal. Kalau dilihat dari amil atau ghairu amilnya, ternyata semuanya ada dua. Apakah yang masuk khusus ke fi'il, ataupun yang masuk khusus ke isim, ataupun yang masuk ke isim dan fi'il sekaligus. Tiga-tiganya mengandung dua jenis. Yang masuk ke fi'il ada yang amil, ada yang ghairu amil. Yang masuk ke isim dan fi'il ada yang amil, ada yang ghairu amil. Yang masuk ke isim juga demikian, ada yang amil, ada yang ghairu amil. Idan kam jinsan, ada berapa jenis? Kam naw'an dari huruf? Sittah. Kita salah? Sittah ya. Yang masuk mukhtas bil fi'il amil, wa mukhtas bil fi'il ghairu amil, اثنين. Wa mukhtas bil ism ya'mal, wal mukhtas lil ism ghairu amil. Wa yadkhul bil ism wal fi'il amil wa ghairu amil. Idan sittah anwa', sittah anwa'. انظر في الكتاب في الحاشية في footnote-nya. Qala al-huruf ala sittati anwa'. Huruf ada 6 macam. Wa dzalika li annaha imma an takuna mushtarakah bainal asma'i wal af'al. Karena dia bisa jadi mushtarakah. Mushtarakah itu bersama-sama, masuk ke isim dan masuk ke fi'il. Bimakna, dengan makna annaha tadkhul ala kulli wahidin minan naw'ain. Bahwasanya dia masuk kepada masing-masing dari dua jenis, masuk ke fi'il dan juga masuk ke isim. Itu kemungkinan pertama. Wa imma, kemungkinan kedua, an takuna mukhtassan bil asma. An takuna mukhtassan bil asma. Bisa jadi dia mukhtass khusus untuk isim. Bima'na annaha tadkhul 'alaiha wa la tadkhul 'ala al-af'al. Dengan makna bahwa dia hanya masuk ke isim dan tidak masuk kepada fi'il. Wa imma, kemungkinan ketiga, an takuna mukhtassan bil af'al. Dia khusus masuk ke fi'il, yakni hanya masuk ke fi'il dan tidak bisa masuk ke isim. Dan kalau begitu, dari sisi khusus atau tidak khususnya ada 3 jenis. Khusus untuk isim, khusus untuk fi'il, dan mushtarakah bainahuma.
Baik, wa ala kulli hal min hadhil ahwali thalathah, dan dalam keadaan apapun dari 3 keadaan ini, itu pun masih ada kemungkinan imma an takuna amilah wa imma an takuna ghaira amilah. Ada 2 kemungkinan lagi, yaitu mungkin dia amil, beramal, mungkin pula dia ghaira amilah, tidak beramal. Maka berarti ada 6 jenis. Kita lihat. Yang pertama, jenis yang musyarakah. An-naw'ul awal, al-harful mushtarak bainan naw'ain. Huruf yang mushtarak, yang dia masuk ke isim dan masuk ke fi'il, bisa ke sana, bisa kemari. Wa ma'a dzalika dikatakan wa huwa muhmal ghaira amil, dalam keadaan tidak beramal. Apa contohnya? Hal, dia masuk ke isim, hal Muhammad jaa. Bisa juga masuk ke fi'il, hal jaa Muhammad. Dan dalam kedua contoh itu, hal tidak beramal alias muhmal. Muhmal artinya tidak beramal. Jadi kedua, al-harful mushtarak bainan naw'ain, masih huruf yang mushtarak, yang bisa masuk ke isim dan fi'il sekaligus. Wa ma'a dzalika ya'mal, tetapi bersama dengan itu dia beramal, mempengaruhi kalimat setelahnya. Wa dzalika, contohnya adalah misal la dan ma an-nafiyatain, la nafiyah dan ma nafiyah. Ini bisa masuk ke fi'il dan bisa masuk ke isim. Fa innahuma yadkhulani 'ala al-ism wal fi'il. Kedua-duanya masuk ke dalam isim dan juga masuk ke dalam fi'il. Wa huma ya'malani fil asma'i amal laisa, dan dia beramal pada isim-isim dengan amal laisa. Apa amal laisa? Yarfa'an al-isma wa yansiban al-khabar. Amalnya laisa adalah merafa'kan isim dan menafakkan khabarnya. Laisa Muhammadun tajiran. Itu amal laisa. Berarti kalau dengan la juga sama, dia merafa'kan isim dan menafakkan khabar. Contohnya, kaqaulika, ucapanmu, la ahad aghyara min Allah. La ahadun aghyara. Baik. Contoh kedua, ma hadha bashara. Basharan dia khabar ma. Ma apa ini namanya? An-nafiyah. Baik. Hadha dia dalam keadaan isim isyarah, berarti dalam keadaan mabni, tetapi tempatnya, mahalnya dalam keadaan apa? Fi mahalli raf'il isim ma. Baik. Wa qala subhanahu, dan juga sebab Allah Subhanahu wa taala, ma hunna ummahatihim. Sama juga i'rabnya seperti itu. Isim ma dan khabar ma. Baik. Berarti kita sudah mendapatkan 2 jenis, yang mustarak yang beramal dan yang mustarak ghaira amil. Yang ketiga, al-harful mukhtas bil isim wa huwa amil. Yang ketiga adalah yang khusus untuk isim dan dia dalam keadaan beramal. Wa dzalika mithlu hurufil jar, seperti huruful jar. Apa huruful jar di antaranya? Yang kita contohkan fi. Apa lagi? Huruf jar Quran. Min. Baik. Min al-masjid, alal masjid. Apa lagi? Baik, itu semua huruful jar. Ya'mal au ghair 'amil? Ya'mal. Dia mengkasrahkan atau lebih tepatnya menjarkan, menjadikan isim setelahnya menjadi majrur. Misal inna wa akhwatiha. Inna wa akhwatiha menafatkan. Beramal atau beramal? Amalnya apa? Yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Dia khusus untuk isim atau umum mustarak? Fil isim. Berarti contohnya adalah huruf-huruf jar atau seperti inna dan lain-lainnya. Misal huruf jar wa misal inna wa akhwatiha. Begitu. Paham tak? Anta paham tak? Jadi an huruf jar bukan? Bil ain. Baik, ikra bil fasah. An bil ain. Baik. Yang keempat,
Al-harful mukhtas bil isim. Yang keempat adalah huruf yang khusus untuk isim. Tetapi muhmal ghair amil. Kalau yang tadi beramal, sekarang yang tidak beramal. Wa dzalika mitsal al-mu'arrifah. Al yang menjadikan isim menjadi ma'rifah. Kalau kita katakan baitun masih belum jelas. Tetapi kalau sudah mengatakan al-baitu wasi'un, ada bait yang tadi kita bicarakan menjadi mu'arraf dia. Baik al masuk ke fi'il atau enggak? Hah? Dia khusus untuk isim. Apakah itu mengaruhi dengan masuknya al dia menjadi kasrah atau menjadi fathah? Tidak. Baik. Walam ta'mal li'annaha nazalat, atau dikatakan di sini wa dzalika mitsal al-mu'arrifah, seperti al. Walam ta'mal li'annaha nazalat min al-ism manzilat juz'ihi, karena al itu kedudukannya dengan isim seperti bagian dari isim itu sendiri. Berarti tidak mempengaruhi apa-apa karena dia bahkan dianggap sebagai juz'ul isim, sebagian isim. Kita katakan syajarah dan kita katakan asy-syajarah, secara makna enggak ada perubahan apa-apa, bahkan al ini adalah juz'un minhu. Baik, sehingga tidak mempengaruhi apa-apa. Ini yang kelima. Al-harful mukhtas bil fi'l wa huwa 'amilun kan nawasib wal jawazim. Baik, yang kelima adalah huruf-huruf yang khusus untuk fi'il. Yang khusus untuk fi'il ada yang beramal atau ada yang tidak beramal juga. Maka di sini yang pertama, yang kelima adalah yang mukhtas bil fi'l dan dalam keadaan beramal, mempengaruhi, seperti huruf-huruf nawasib dan jawazim. Apa nawasib di antaranya? An, lan, idan, kai, baik. Jawazim lam, lamma, baik. At-tadis, yang keenam, masih yang mukhtas bil fi'l tetapi yang ghair amil, hanya masuknya ke fi'l dan dalam keadaan muhmal. Muhmal tidak beramal. Wa dzalika mithal qad wa sin wa sawfa. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Qad jaa, atau sayaqulu. Yaqulu tetap dalam keadaannya marfu'. Karena tidak dimasuki nawasib wal jawazim. Lalu dimasuki qad muhmal, tidak beramal. Kalau dimasuki sin, sayaqulu, tetap dia tidak beramal. Kalau dimasuki saufa yaqul, sama saja. Karena saufa, qad dan sin ketiga-tiganya tidak beramal apa-apa alias muhmal. Dia khusus untuk fi'il, tidak mungkin masuk ke isim. Nah, tidak mungkin qad madrasah atau saufa madrasah. Tidak mungkin. Dia hanya masuk ke dalam fi'il dan dalam keadaan muhmal. Maka 6 jenis ini ringkasnya seperti ini. Bahwa huruf ada yang mushtarak bil isim wal fi'il, ada yang mukhtas bil fi'il dan ada yang mukhtas bil isim. Dan masing-masing dari tiga ada yang amil, ada yang ghair amil. Yang mukhtas bil fi'il ada yang amil, ada yang ghair amil. Yang mushtarak bil isim wal fi'il ada yang amil, ada yang ghair amil. Demikian pula yang mukhtas bil isim, ada yang amil, ada yang ghair amil. Maka wajib alaikum an tabhathu, cari semua huruf-huruf dan masukkan ke tempat-tempatnya masing-masing. Anda bikin seperti diagram begitu. Kemudian kamu sebutkan sini huruf, kemudian kamu sebutkan mukhtas begini. Nyekal atau kita katakan mukhtas, baik, mukhtas atau mustarak atau mukhtas bil fi'il. Kalau bagi dua masing-masingnya apa ini? Amil, ghair amil. Ini sudah amil, ini ghair amil. Oh, itu dua. Baik, setelah itu kamu sebutkan huruf-hurufnya di sini. Apa contohnya? Masukkan semuanya. Yang huruf yang mukhtas
bil fi'l yang amil. Ini. Huruf yang muqtas bil fi'l wal amil kamu sebutkan di sini. Kemudian huruf yang mustarak yang amil sebutkan di sini. Hukum ayat jazakumullah khair. Hada yusa'idkum fil mustaqbal insyaallah. Baik. Ada soal? Nah, itu tadi akibat na'am. Fi? Na'am. Kayf na'am. Wa syarat berarti na'am. Na'am. Baik. Hada يحتاج إلى شرح. Yani beliau menjawab bahwasanya berkata na'am, an yaqula na'am. Hunaka syai' mahdhuf, labud an tuqaddar bainahuma. Mesti ditakdirkan antara kalimat an dan na'am. Sebab itu maqul. Itu ucapannya kan. Rasulullah SAW mengisyaratkan yang isyaratnya itu bermakna dalam tanda petik kalau bahasa Indonesia. Menunjukkan apa itu? Kalam. Isyarat ucapan yang bermakna demikian. Nah. Baik. Al-kalamu lafdun mufid. Setelah beliau selesai membicarakan tentang kalimat wa aqsamuha tsalatsa. Berarti kita telah membahas sejak awal pelajaran bahwa kalimat itu ada 3, wa aqsamuha tsalatsa, ada isim, ada fi'il dan ada harf, dan kalian telah hafal semua alhamdulillah apa ciri-ciri isim, apa ciri-ciri fi'il dan apa ciri-ciri harf, dan ternyata ciri-ciri harf adalah apa yang tidak masuk di dalamnya ciri-ciri fi'il dan isim. Baik, maka sekarang pembahasannya adalah pembahasan kalam, bukan kalimat lagi. Kalimat sudah dibahas, selesai, terdiri dari 3 macam, yaitu isim, fi'il dan harf. Sudah diterangkan definisinya dan sudah diterangkan pula hukumnya, mu'rab atau ma'rufnya. Baik, kata Ibnu Hisham rahimahullah, sekarang masuk pada kalam. Lamma anhaitul qawla fil kalimati wa aqsamiha tsalatsa, setelah aku selesaikan pembahasan tentang kalimat dengan macam-macamnya yang 3, syara'tu fi tafsiril kalam, maka aku masuk sekarang pembahasan tentang al-kalam. Fadzakartu annahu ibaratun 'anil lafdhul mufid, maka aku sebutkan bahwa kalam adalah ungkapan tentang lafaz yang mufid. Al-kalamu lafdun mufidun. Apa kata Imam Ibn Malik? Tasbaqin. Al-kalamu lafdun mufidun. Baik. Nah. Wa na'ni bil lafz. Baik. Yang dimaksud dengan lafaz kata beliau adalah saut, suara. Lafaz dari lafaz yulafidhu, kalau lughatan adalah mengeluarkan sesuatu yang di mulutnya, lafadhahu, lafadha syai' minan nawa, yakni mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Ketika seorang makan kurma kemudian mengeluarkan bijinya dari mulutnya, dikatakan dalam bahasa Arab akalat tamr wa lafadha nawa. Dia memakan kurma dan lafadha mengeluarkan nawa, bijinya. Baik. Tetapi yang dimaksud di sini lafadha bukan hanya mengeluarkan sesuatu tapi mengeluarkan suara. Ini secara definisi yang dipahami oleh para ahli nahwu. Berarti al-lafaz adalah as-saut al-mustamil ala ba'd al-huruf, suara yang mengandung di dalamnya huruf-huruf. Aw ma huwa fi quwwati dzalik, atau sesuatu yang kekuatannya seperti itu. Fal awwal nahwu rajulun wa farasun. Yang pertama seperti rajulun wa faras. Ketika seorang mengeluarkan suara dari mulutnya. Rajulun, farasun. Itu lafaz atau bukan lafaz? Lafaz. Orang mengucapkan suara dari mulutnya, begitu. Lafaz atau bukan lafaz? Lafaz. Baik. Wa tsani kadhamir al-mustatir fi nahwi idrib idhab al-muqaddar biqaulika anta. Yang kedua itu maksudnya adalah yang disebutkan oleh beliau dengan quwwati dzalik. Yani mustamil ala ba'dil huruf, mengandung beberapa huruf, atau yang kekuatannya sejenis itu tapi bukan huruf.
Apa kekuatan di situ? Makna. Seperti ketika kamu mengatakan idrib, idhab. Walaupun lafaz yang terucap adalah idrib dan idhab, hurufnya alif, ba, ra dan ba, alif, zal, ha dan ba, tetapi di sana ada yang terucap juga dari dia secara makna. Walaupun lafaznya tidak terlihat. Apa itu? Anta. Idrib anta. Idhab anta. Dari mana kalimat anta? Dari makna kalimat idhab dan idrib. Sebab kalau untuk dua, idhaba. Kalau untuk banyak, idhabu. Kalau untuk perempuan, idhabi. Berarti idhab maknanya adalah idhab anta. Berarti yang pertama rajulun wa faras itu adalah mustamil ala ba'dil huruf. Sedangkan tsani, yang contoh yang kedua, anta yang tersirat di situ adalah fi quwwati dzalik, kekuatannya sejenis dengan itu. Baik. Tetapi yang namanya kalam bukan hanya lafaz, tetapi lafaz yang mufid. Kalau yang tidak mufid tidak dikatakan sebagai kalam. Al-kalamu lafdun mufid. Wa na'ni bi mufid, yang kami maksudkan dengan al-mufid ma yasahhul iktifa bihi, yakni yang dibenarkan kalau dia mencukupkan sampai di situ. Yang diistilahkan dalam kitab-kitab yang kalian telah pelajari sebelumnya, mada yuhsinus sukut 'alaiha. Bihais yuhsinus sukut 'alaiha, di mana kamu bagus untuk diam di sana. Hanya untuk berhenti pembicaraan sudah dipaham. Maka itu dikatakan mufid. Nahu seperti kamu katakan qama Zaid. Yuhsinus sukut atau la yuhsinus sukut. Bagus ya. Yakfi. Ya, ini dikatakan yasihul iktifa. Dengan istilah Ibnu Hisham, yasihul iktifa. Ya, ini dibenarkan untuk mencukupkan di sana. La yabqa sami' yatasa'al, tidak membiarkan pendengarnya bertanya-tanya. Kalau kamu baru mengatakan al-madrasatu terus diam, itu tidak mufid. Kenapa tidak mufid? Dikatakan la yasihul iktifa bihi, tidak dibenarkan untuk diam di situ, untuk berhenti di situ. Kalau kamu berhenti di situ, pendengar akan nunggu. Rumahnya kenapa? Atau al-madrasatu, madrasahnya kenapa? Diam saja. Pendengar masih bertanya-tanya, masih ada tanda tanya besar. Ini orang mau ngomong apa? Maksudnya apa? Berarti yufid atau yufid? La yufid, ghairu mufid. Berarti yang namanya mufid adalah yasihul iktifa bihi. Yang namanya mufid adalah pantas baik untuk berhenti di sana pembicaraan. Seperti kalimat qama Zaidun atau al-madrasatu jamilatun. Rumah itu indah. Maka pendengarnya sudah cukup paham apa yang dimaksud. Tidak menunggu-nunggu. Ini kalam disebutnya. Li'annahu lafzun yasihul iktifa bihi. Karena kalimat qama Zaid adalah lafaz suara yang dibenarkan untuk berhenti di sana. Qama Zaidun. Zaid berdiri. Kamu paham apa yang dimaksud? Iya, dan Ahmad duduk, kan begitu. Karena wa idza katabta Zaid, tapi kalau engkau menulis dengan tulisan Zaidun qaimun atau qama Zaidun, kalam oleh lebih kalam. Menurut Ibnu Hisham lain tapi kalam. Itu bukan kalam. Yang kita maksud dengan kalam adalah al-lafzul mufid, lafaz yang memberikan faedah. Kalau tulisan bukan lafaz, karena lafaz itu maknanya saut. Al-mustamil ala ba'dil huruf, suara yang mengandung huruf-huruf. Tapi kalau tulisan itu bukan suara, tidak terdengar apa-apa. Kamu nulis. Apakah dikatakan bahwa dia sedang berbicara kepada kamu? Enggak. Dia diam aja dari tadi, enggak bicara apa-apa. Hal yatakallam? La, huwa la yatakallam syai'. Lakin yaktubu. Dia menulis sesuatu. Qama Zaidun. Hada laysa bikalam. Itu bukan kalam, karena itu tulisan. Li'annahu wa in sahal iktifa bihi. Walaupun dia baik untuk diam di situ, baik untuk berhenti di sana. Yani kalimatnya telah selesai. Qama Zaidun. Titik. Tetapi karena tidak ada suara, tidak dikatakan kalam. Lakinnahu laysa bilafdhin, dia bukan lafaz, tidak bersuara. Wa kadzalika idza asyarta ila ahadin bil qiyam. Demikian pula kalau kamu isyaratkan kepada seseorang dengan tangan kamu. Apa di mana? Kalau tangan kamu melambai ke atas begini, bangun, kan begitu. Atau kalau kamu mengatakan ke mulutmu,
Apa maknanya? Diam. Baik. Hal yufid atau yufid? Yufid. Dia memberikan faedah. Tapi apakah lafaz atau laisa bilafaz? Dia bukan lafaz. Karena bukan lafaz juga tidak dikatakan kalam. Kalau asyarta ila ahadin bil qiyami awil qu'ud, kalau engkau mengisyaratkan ke seseorang untuk berdiri atau untuk duduk, juga falaisa bikalam, dia bukan ucapan. Li'annahu laisa bilafaz. Berarti harus ada dua faktor, yaitu lafaz dan mufid. Ada yang mufid tapi tidak lafaz, ada yang lafaz tapi tidak mufid. Baik, contoh yang mufid tapi tidak lafaz apa? Isyarat tadi dan tulisan-tulisan. Tulisannya sempurna, mufid, tetapi bukan lafaz, ya bukan kalam. Demikian pula isyarat dengan tangan, suruh duduk, suruh bangun dengan isyarat, itu mufid tapi laisa bilafaz. Sekarang yang lafaz tapi tidak mufid, seperti mubtada tanpa khobar tanpa mubtada, apalagi isim inna tanpa khobar inna Ahmada. Apa ini orang? Mana taqul? Engkau ngomong apa? Sesungguhnya Ahmad. Terus dia la yufid. Hal lafaz? Naam, lafaz. Dia terdiri dari lafaz. Tetapi dia tidak mufid. Maka yang namanya kalam harus terkumpul kedua-duanya, al-lafaz dan al-ifadah. Al-kalamu huwa lafdun mufidun kastaqim. Wa aqallu ikhtilafihi min ismaini ka zaidun qa'imun aw fi'lin wasmin ka qama zaidun. Paling sedikit tersusunnya kalam adalah dari dua isim seperti zaidun qa'im, atau fi'il dan isim seperti qama zaid. Ini yang paling sedikit, aqallu ikhtilafihi, yani aqall ma yuta'allaq bihi min ismain. Berarti kalam paling sedikit tersusun dari dua kalimat, dua isim atau satu isim dan satu fi'il. Kalau dua isim seperti zaidun qa'imun, muhammadun tajirun, apa lagi? Benar. Kalau fi'il dan isim seperti qama zaidun. Yang pertama qama adalah fi'il, zaidun adalah isim. Kalau yang tadi zaidun qa'imun, zaidun isim, qa'imun pun isim. Amma ikhtilafuhu min ismain. Adapun tersusunnya kalam dari dua isim, falahu arba' suwar. Maka ada 4 gambaran. Ihdaha, salah satunya an yakuna mubtada'an wa khabaran. Baik. 6. Taraktu syai'an. Aw min jumlataini aw min fi'l wa ismin aw min fi'lin wa thalathi asma' aw min fi'l wa arba'i asma'. Baik. Suwar ta'liful kalam, gambaran tersusunnya satu kalam itu ada 6. Wa dzalika li'annahu yata'allaf min ismaini aw min fi'lin wa ismin. Karena dalam keadaan kalam itu bisa jadi terkumpul dengan dua isim, yang terbentuk dengan dua isim, seperti yang kita contohkan tadi, zaidun qa'im, aw min fi'lin aw ismin, atau kedua dengan fi'il dan isim seperti qama zaidun. Bisa juga min jumlataini aw min fi'lin wasmin, wasmaini, fi'il dengan dua isim, atau fi'il dengan 3 isim, atau fi'il dengan 4 isim. Baik, kita lihat satu persatu. Amma khilafuhu min ismain, adapun tersusunnya dia dari 2 isim, maka dia memiliki 4 bentuk. Salah satunya mubtada dan khabar. Nahu seperti zaidun qa'imun. Itu bentuk pertama, 2 isim. Asalnya
an yakuna mubtada' wa fa'ilan sadda masaddal khabar. Pertama, dua isim murni, mubtada dan khabar. Yang kedua, bentuknya mubtada dan fa'il tapi sadda masaddal khabar. Fa'il yang menempati tempat kedudukan khabar. Seperti aqaimun az-zaidan. Apakah dua zaid itu bangun? Dikatakan aqaimun az-zaidan. Mana mubtadanya? Qaimun. Az-zaidan? Hah? Khabar atau fa'il? Fa'il. Fa'il atau khabar? Hah? Fa'il. Dia fa'il, pelaku dari qaim, tetapi sadda masaddal khabar, menduduki kedudukan khabar di tempat khabar. Qaimun az-zaidan. Baik. Wa inna ma jaza dzalika li'annahu fi quwwati qaulika. Kenapa kok boleh yang begitu? Karena kekuatannya sama dengan orang yang berkata dengan ucapanmu ayaqulu zaidan. Apakah dua zaid itu berbicara? Sama kan maknanya? Persis sama maknanya. Ayaqulu zaidan atau aqaimun az-zaidan. Ayaqumu zaidani aqaimun az-zaidan. Dua-duanya sama maknanya. Aqaimun az-zaidan, apakah bangkit dua zaid? Ayaqumu zaidan maknanya apakah bangkit dua zaid? Apa persis maknanya? Sehingga boleh. Tetapi kalau pada contoh ayaqumu zaidan, dia sebagai fa'il haqqan, dia fa'il yang sesungguhnya, karena ada fi'il yaqumu. Kalau ada fi'il, jumlahnya jumlah fi'liyah, mesti terdiri dari fi'il dan fa'il. Setelah fi'il, dia fa'il. Tetapi qaimun, dia bukan fi'il. Apa itu? Isim fa'il. Kok ada fa'ilnya? Kok aneh? Nah, inilah yang dikatakan dengan kekuatannya sama dengan ayaqumu. Walaupun dia qaimun tapi maknanya yaqumu. Kekuatannya sama, maka zaidan dia fa'il tapi menduduki kedudukan khabar. Wa dzalika kalamun tam. Ini ucapan yang sempurna. Bentuk kedua. La hajata lahu ila syai', dia tidak membutuhkan apa-apa lagi, dan yahsinu sukut 'alaiha atau yasihhul iktifa bihi. Fakadzalika hadza, demikian pula. Baik, bentuk ketiga. As-salisah an yakuna mubtada naiban an fa'ilin sadda masaddal khabar. Mirip dengan yang kedua, hanya saja mubtada'nya dalam keadaan dia mabni bil majhul alias isim maf'ul bukan isim fa'il. Kalau tadi kan isim fa'il, qaimun. Sekarang contohnya amadrubun az-zaidani. Sesungguhnya sama seperti tadi ya. Tadi kan aqaimun isim fa'il. Sedangkan amadrubun dia dipukul. Apakah dipukul dua zaid? Maka madrubun az-zaidani adalah zaidan sadda masaddal khabar. Dia dalam keadaan naib fa'il. Naib fa'il itu adanya kalau dia mabninya mabni bil majhul. Berarti samanya dengan apa? Kalau tadi aqaimun az-zaidan, sama kekuatannya dengan ayakumul zaidan. Baik, amadrubun az-zaidan, samanya dengan apa kekuatannya? Ayudrabu. Karena dia naib fa'il, berarti fi'ilnya pun fi'il yang mabni lil majhul. Amadrubun berarti yudrabu. Ayudrabu az-zaidan, apakah dipukul dua zaid? Zaid bukan pelaku pemukulan kan, tetapi dia kedudukannya mewakili. Artinya secara i'rab dia marfu'. Baik, bentuk keempat, an yakuna isma fi'lin wa fa'ilihi. Bentuk keempat adalah isim fi'il dengan fa'ilnya. Nahu seperti hayhatal aqiq. Fa hayhat isim fa'il. Wa huwa bimakna ba'da. Wal aqiq fa'ilun bihi.
Berarti ba'dal aqiq, arti jauhlah. Aqiq menjadi jauh. Berarti sudah kita dapatkan 4 bentuk. Aqallu ma yuta'allaf minhu, maka aqallu ma yuta'allaf min ismaini, dari 2 isim. 2 isim dan isim. Isim wa isim. Ini 2 isim. Baik. Ternyata bentuknya bisa 4 bentuk. Bentuk pertama seperti biasa, isim dengan isim. Seperti contohnya Zaidun qa'imun. Zaidun isim, qa'imun isim. Yang kedua, ini mubtada, ini khabar. Baik. Mubtada, khabar. Baik, sekarang bentuk yang kedua. Ada bentuk yang kedua. Mubtada dan fa'il. Sadda, masadda al-khabar. Fa'il tapi menduduki kedudukan khabar. Seperti qa'imun, aqa'imun, az-zaidan. Baik. Aqa'imun az-zaid, aqa'imun az-zaidan. Kita katakan Zaidan dengan khabar atau sadda masadal khabar. Kenapa kok enggak katakan fa'il? Jumlahnya ismiyah, kok ada fa'il? Kalau jumlah ismiyah ada fa'ilnya. Kalau jumlah ismiyah adanya mubtada dan khabar, ini ismiyah. Ini juga ismiyah. Kalau fi'liyah baru fi'il dan fa'il. Sekarang ini antara keduanya. Sepertinya dia ini isim, ini isim, berarti ismiyah. Maka enggak ada fa'il. Tetapi aqaimun, ini siapa yang fa'il? Az-zaid. Az-zaid sebagai apa? Sebagai fa'ilnya. Jadi gimana? Mana khabarnya? Ya sudah, kita katakan saja fa'il ini menduduki kedudukan khabar. Jadi ini mubtada. Khabarnya mana? Fa'il ini sebagai khabar. Fa'ilun sadda masaddal khabar. Yang sejenis ini bentuk ketiga, yaitu mubtada. Mubtada. Dan di sininya isim maf'ul sadda masaddal khabar. Maksudnya naib fa'il. Naib fa'il sadda masaddal khabar. Kenapa naib fa'il? Karena kalau di sini isim fa'il, di sini isim maf'ul. Amadrub. Amadrubun az-zaidan. Sama dengan yang nomor 2 persis, hanya di sini isim fa'il, di sini isim maf'ul. Maka di sini dikatakan fa'il sadda masadal khabar, di sini bukan fa'il, naib fa'il sadda masadal khabar. Baik. Yang keempat adalah isim fi'il dan fa'il. Isim fi'il, isim atau fi'il? Isim dia. Fa'il juga isim, berarti jumlah ismiyah dia. Tetapi karena ini isimnya bermakna fi'il, isim yang mengandung makna fi'il seperti hayhata, hayhata, maka ketika didatangi kalimat berikutnya yang disandarkan kepadanya, dia sebagai fa'il. Hayhatal aqiq, sungguh bertambah jauh atau bertengah jauh aqiq. Ini 4 model, 4 bentuk kalam yang yuta'allaf min ismain. Kedua-duanya isim, ini isim, semuanya 4-4-nya. Hanya saja di sini isim fa'il, di sini isim maf'ul, di sini isim fi'il. Yang pertama yang normal, mubtada khabar. Yang kedua, karena isim fa'il maka dikatakan dia sebagai sadda masadal khabar, sebagai fa'il sadda masadal khabar. Yang ketiga, karena dia isim maf'ul dikatakan naib fa'il sadda masadal khabar. Yang keempat, karena dia isimnya isim fi'il, maka yang keduanya bukan khabar tetapi fa'il. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.